kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan. Suku Dayak Ot Danum, juga dikenal sebagai Dohoy, Malahoy, Uut Danum atau Uut Danum, adalah subetnis dari suku Dayak yang tinggal di hulu sungai Kapuas Selatan, dan di sepanjang pegunungan Swaner, berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Indonesia. Mereka adalah kelompok terpenting di hulu sungai Melawi dan secara budaya dan bahasa paling berbeda dari suku Melayu. Selain itu, suku Melayu, suku Dayak Ot Danum juga secara bahasa berbeda dengan suku Dayak Ngaju yang tinggal di sepanjang bagian tengah sungai-sungai besar Kalimantan Tengah dan secara numerik dan bahasa merupakan kelompok masyarakat Dayak yang dominan di daerah tersebut. Seperti kebanyakan suku Dayak, mayoritas masyarakat Ot Danum juga menganut agama Kaharingan. Suku Dayak Ot Danum hidup tersebar di pegunungan Muler Swaner, Sungai Mandai di Ulu Ai, dan di sepanjang aliran Sungai Miri, cabang Sungai Kahayan di Provinsi Kalimantan Tengah. Populasi diperkirakan sebesar 78.800 orang pada tahun 2007. Kata Ot berarti orang, atau hulu, sedangkan Danum berarti air, dan Ot Danum berarti orang air, atau orang yang hidup di hulu sungai. Suku Dayak Ot Danum dekat dengan kehidupan alam dan sangat menghormati tradisi leluhur untuk menjaga keseimbangan manusia dan alam sekitarnya. Perawakan suku Dayak Ot Danum berkulit kuning menunjukkan bahwa mereka adalah ras Mongoloid. Suku Dayak Ot Danum ini memiliki kerabat dekat di Provinsi Kalimantan Barat yang disebut suku Dayak Uut Danum. Secara fisik, karakter dan budaya bisa dikatakan mirip, hanya saja dibedakan karena perbedaan letak geografis.
Suku Dayak Oddanum ini dikelompokkan ke dalam rumpun Proto-Malayan cabang dari rumpun bangsa Austronesia. Suku Dayak Oddanum memiliki bahasa sendiri yang disebut sebagai bahasa Oddanum. Bahasa Oddanum berkerabat dengan bahasa Dayak Siang yang memiliki kesamaan sebesar 70%, dengan bahasa Dayak Kohin memiliki kemiripan sebesar 65%, dengan bahasa Dayak Katingan kemiripan sebesar 60%, sedangkan dengan bahasa Dayak Ngaju memiliki kemiripan sebesar 50%. Masyarakat suku Dayak Oddanum adalah mayoritas beragama Kristen, sebagian tetap mempertahankan agama Kaharingan dan sebagian kecil memeluk agama Islam. Dalam legenda suku Dayak Oddanum, nenek moyang mereka berasal dari langit yang diturunkan ke dunia dengan wadah emas di 4 tempat, salah satunya di puncak Bukit Pamatuan, suatu dataran tinggi antara hulu Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Lambung adalah manusia nenek moyang pertama yang diciptakan, dari si lambung inilah semua keturunannya menyebar di perhuluan sungai-sungai besar seperti Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Katingan yang disebut suku Dayak Oddanum. Beberapa ahli sejarah memiliki versi yang berbeda mengenai asal-usul suku Dayak Oddanum ini. Ada yang mengatakan bahwa suku Dayak Oddanum ini berasal dari daratan Mongolia, yang bermigrasi ke Pulau Borneo. Tetapi versi lain menyebutkan bahwa suku Dayak Oddanum ini berasal dari Formosa dan sudah sejak ada di Pulau Kalimantan sejak 4000 tahun yang lalu, karena di Formosa Taiwan terdapat budaya yang mirip dengan suku Dayak Oddanum ini. Dalam kesehariannya suku Dayak Oddanum ini sebagian besar masih dekat dengan kehidupan alam di hutan, dan melakukan perburuan binatang liar, serta bertani berladang juga mereka lakukan dan memelihara ternak seperti ayam dan babi. Kegiatan lain seperti ikut dalam penambangan emas di sungai-sungai yang mengandung emas, sehingga banyak dari mereka yang menjadi kaya di pedalaman dari hasil menambang emas. Selain itu tidak sedikit yang telah bekerja di luar wilayah mereka, seperti di Palangkaraya, Kuala Kapuas, Muara Tewe dan lain-lain sebagai pekerja di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta.
selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang begitu mengasihi dan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah, Engkau begitu peduli dan memperhatikan anak-anak-Mu yang selalu mengadakan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu serta akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, segenap hati kami, jiwa dan raga kami untuk dapat benar-benar memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh meneguhkan kami, menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang. Bait pertama dinyanyikan oleh kaum bapak-bapak atau laki-laki, bait yang kedua dinyanyikan oleh kaum ibu atau perempuan, dan bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Ku
saya undang untuk bangkit berdiri. Doa ini akan dilakukan secara litani atau bergantian. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu. Alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk memelihara ciptaan-Mu. Hikmat-Mu tak terselami, selalu bersuara dalam hati dan kehidupan kami. Ajarkanlah kami senantiasa mencari hikmat-Mu melalui firman-Mu. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang ada di Pulau Kalimantan, suku Dayak Oddanmu. Tuhan juga kiranya memberkati dan melawat saudara seluruh suku-suku di Indonesia, sehingga kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Ampunilah kami Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Kami pun bersyukur atas hikmat-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memerintahkan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu KJ 381 Yang Maha Kasih. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu. Pembacaan hukum kasih diambil dari Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita akan menyanyikan lagu PKJ 37 ayat 1.
raga sentang aku ike. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Apa manena akan eke karigas kaabas tentang kebelong ije putarahi. Bapa sudah memberi kesehatan dan kekuatan serta hidup kekal kepada kami. Awi teke santo menyembah Tuhan hatala pakahai. Oleh sebab itu kami menyembah Tuhan Maha Besar. Tohi ke hendak membaca au ayam uang surat barasi. Kami akan membaca firman yang tertulis di dalam Alkitab. Kale Tuhan manega akan ike kapintar kaharat, mangat ike paham kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab Amsal 8 ayat 1 sampai 36. Amsal 8 ayat 1 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mempertanyakan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan di sana ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dariku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan
padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia bagai orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu firman kita dari 1. Mari kita sama-sama mengucapkan iman percaya kita dengan demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dua penghinaan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari neraka, pada hari ketiga naik surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menyelamatkan hidup. Aku percaya kepada Yesus, Dia yang Kudus, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebaikan dan hidup kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara kekasih dan Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi sudah berdoa untuk pembacaan firman dan firman Tuhan juga yang saat ini sudah dibacakan tadi oleh liturgus ya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan itu terambil
sudah membacakan semuanya dari Amsal pasal yang ke-8, ini dari ayat 1 sampai 36. Kita bersyukur bahwasanya hari ini kita boleh menikmati liturgos dari Gereja Kalimantan Evangelis, bagaimana lembaga Alkitab Indonesia yang sungguh-sungguh memberitakan Injil dengan menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Kalimantan. Dan ketika orang-orang Kalimantan tidak paham dengan bahasa Indonesia atau bahasa nasional, dan yang menginjili juga tidak paham dengan bahasa lokal, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk menerjemahkan daripada Alkitab ke bahasa Dayak Perdana yang sebelumnya masih menggunakan Kaharingan, karena mungkin bahasa Kaharingan ini adalah bahasa yang diketahui oleh suku-suku Dayak di sekitarnya. Dan pada akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia mampu atau menyelesaikan terjemahan dalam bahasa Dayak Perdana, sehingga banyak orang-orang yang menerima Kristus di Kalimantan suku Dayak. Mari kita berpartisipasi dalam mendoakan supaya penginjilan ke suku-suku ini terus dilakukan dan banyak orang yang boleh mendengarkan itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36 kalau kita baca dengan judul Ejaan Hikmat, tetapi untuk saat ini tema yang akan kita bawakan adalah spiritualitas Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36, ada 4 hal yang boleh kita bagi dalam perikop ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ke 10, itu seruan hikmat, anjuran mencari hikmat dan menjauhi kejahatan. Kemudian kalau kita perhatikan dari ayat 11 sampai ayat 21, di situ dinyatakan hikmat lebih berharga daripada harta dunia. Hikmat lebih berharga daripada harta dunia. Kemudian dari ayat 22 sampai 31 nanti menggambarkan tentang hikmat ada dari kekekalan, dan ayat 32 sampai 36 berkat dari hikmat. Itu yang kita perhatikan dari ayat firman Tuhan pasal 8 ayat 1 sampai 36. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering diperhadapkan pada pilihan keputusan-keputusan yang sungguh menentukan jalan hidup kita. Terkadang kita boleh saja salah, atau kita bisa saja mengambil suatu keputusan yang salah tentang diri kita, tentang tujuan hidup kita, dan hal-hal lain yang paling bernilai dalam hidup kita. Mungkin saja kita boleh salah langkah, mungkin saja kita boleh salah mengambil keputusan di dalam kehidupan kita ini. Misalnya yang marak saat ini, banyak orang tergiur dengan mungkin iklan ataupun promosi-promosi, mungkin judi online atau investasi bodong seperti itu. Karena kalau kita perhatikan dengan kehidupan kita masa kini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya smartphone, HP. Pasti kita mendapatkan banyak iming-iming atau banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan, sehingga pada akhirnya kita boleh mengambil langkah atau keputusan yang salah. Bukan hanya masalah judi online atau investasi bodong, mungkin saja kita bisa melakukan kesalahan atau keputusan.
mungkin di dalam mencari pekerjaan, mungkin juga di dalam mencari jodoh atau hal yang lain. Keputusan-keputusan kita itu mungkin saja salah. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di Amsal pasal 14, saya bacakan untuk kita ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, Amsal pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kemudian kita baca lagi di Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Amsal pasal 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya ulangi lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 kali penulisan hal yang sama dalam Amsal. Baik di Amsal pasal 14 ayat 12, kemudian Amsal 16 ayat 25. 2 kali dinyatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Artinya kita mungkin sering atau pernah melakukan atau mengambil langkah atau keputusan-keputusan yang salah. Ya, sebagai contoh dalam kehidupan kita masa ini sehari-hari penggunaan HP. Karena kita sering menggunakan HP, kemudian kita mengambil keputusan mungkin scroll, melihat berita-berita atau hal yang lain sampai menghabiskan waktu kita sangat banyak. Kemudian mengurus waktu kita sehingga kita tidak produktif, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi pemalas. Keterikatan itu mungkin berjam-jam, 1 jam, 5 jam, sampai mungkin tidur kita pun kurang karena kita menggunakan handphone itu atau smartphone itu dengan waktu yang cukup lama. Sampai pada akhirnya kita mungkin kecanduan di dalam menggunakan cellphone. Bangun tidur, cellphone dulu yang kita cek, baru saat tidur, seperti itu mungkin. Atau mungkin bisa-bisa kita jadinya telat berangkat ke kantor karena kita seru banget ini ada apa ini, sambil kita scroll, kita baca, kemudian kita perhatikan seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bagaimana kita sebagai orang yang hidup di masa kini yang tidak bisa terlepas daripada smartphone dapat memanfaatkan semuanya itu tanpa kehilangan iman dan nilai-nilai yang berdasari dalam hidup kita. Ini yang harus kita pahami, sehingga di dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36 ini kita didorong untuk boleh mencari hikmat yang daripada Allah. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu berhikmat? Kalau kita baca di ayat yang ke-11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang orang inginkan tidak dapat menyampaikannya. Inilah mengapa kita harus mencari hikmat. Terkadang banyak orang yang punya etika, punya moral, dan dia berpikir dia sudah punya hikmat. Hikmat itu bukan sekedar etika, bukan sekedar moral, tapi lebih daripada itu. Karena orang yang berhikmat harusnya punya etika yang bagus dan punya moral yang bagus. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu dan Saudara kasih, kenapa kita perlu hikmat ini? Tadi karena di ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata.
Jadi ketika kita berhikmat, maka pengetahuan, kecerdasan, kecakapan itu juga kita miliki. Di ayat yang ketiga, 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kenapa kita harus berhikmat? Supaya kita takut akan Tuhan, membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat tidak ada sama kita, sehingga kita perlu adanya hikmah. Kemudian di ayat 14, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi banyak hal yang kita dapatkan ketika kita punya hikmah. Apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai hikmah? Nah, bagaimana kita supaya kita memiliki hikmat yang daripada Allah? Maka yang pertama kita harus mencarinya. Jadi kalau kita perhatikan ya di ayat yang pertama, bukankah hikmat berseru dan pengertian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat tertinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyanyi, hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak manusia tunjukkan suaraku, hai orang yang tak berpengalaman, tuntunlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu, dengarkanlah karena aku akan mengatakan hal-hal yang mulia dan akan membuka bibirku tentang hal-hal yang benar, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan itu menjijikkan bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adil, tidak ada yang berbelit-belit atau menyimpang. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini diumpamakan atau dipersonifikasikan bagaimana seorang wanita yang berseru-seru di pinggir jalan untuk mendorong kita untuk belajar dari hikmat daripada Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam ayat Yesus Kristus, kita harus tekun mencari hikmat itu. Kita harus takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita baca di dalam Amsal, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita punya hikmah, maka kita akan menerima yang di ayat 32. Saya bacakan buat kita semua ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jadi ketika kita berhikmat, kita takut akan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita harus berbahagia. Kita akan berbahagia. Kemudian di ayat yang 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Maka kita ketika punya hikmat, kita akan lebih bijak. Di ayat 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Yang 35, karena siapa mendapatkan aku mendapat hidup dan Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengejar hikmat yang daripada Allah, sehingga kita akan berbahagia di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang dimaksud di sini adalah identik dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, pada mulanya adalah firman, itu sama dengan pada mulanya adalah hikmat. Jadi firman itu sama dengan hikmat, sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada
siang hari ini adalah spiritualitas Alkitab. Spiritualitas Alkitab artinya apa? Spiritualitas Alkitab dalam hal ini adalah suatu relasi atau hubungan yang akrab atau intimasi antara Tuhan dan umatnya yang dinyatakan dalam Alkitab. Mungkin dalam bentuk kita menyembah Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, atau kita menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan kita, baik di tengah lingkungan pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan rumah kita, bahkan dimanapun kita berada, kita bisa menjadi teladan. Itu yang disebut dengan spiritualitas Alkitab. Kita punya hubungan yang akrab, sehingga lembaga Alkitab Indonesia itu berjuang untuk menerjemahkan Alkitab kepada suku-suku yang tidak bisa berbahasa Indonesia, supaya mereka mulai mengerti tentang firman Tuhan, berhubungan akrab, berhubungan intim dengan Tuhan dalam doa-doanya, dalam saat teduhnya, dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga orang yang mengenal Kristus itu mengenal siapa Yesus kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, spiritualitas Alkitab adalah pedoman tentang bagaimana kita berelasi kepada Tuhan, bagaimana umatnya ditentukan dalam Alkitab, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan apa yang ada dalam Alkitab itu, yang kita baca setiap hari, yang kita pahami, yang terus kita geluti dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti akan hati daripada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan oleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belum melihat bagaimana Allah terus membangun hubungan yang akrab dengan kita. Ketika zaman penciptaan, Allah terus berelasi dengan umatnya. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 sampai 2. Dan ketika di Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa, Allah juga berusaha mempunyai hubungan yang akrab, yang intim dengan manusia berdosa, sehingga karena kemurahan hatinya kita diberikan anugerah keselamatan dengan Tuhan Yesus turun ke bumi ini, kemudian disalibkan, mati, dan naik ke surga. Allah terus menjembatani hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Allah terus berjuang supaya kita tidak binasa. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, relasi yang akrab dengan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan mungkin dalam doa-doa kita, mungkin dalam ibadah-ibadah kita, mungkin hubungan pribadi kita kepada Tuhan dengan membaca, menggali firman Tuhan, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita boleh punya relasi yang baik kepada Tuhan, kita harus disiplin, dan kita juga harus taat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita punya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk boleh punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, spiritualitas ini ditunjukkan oleh bagaimana kita akrabnya dengan Tuhan, bagaimana kita punya intimasi, hubungan yang erat dengan pada Tuhan, dan kemudian bagaimana kita meresponi anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan kematiannya di kayu salib. Kita boleh bersyukur karena kita sedang menikmati anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita harus punya disiplin
dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah, sehingga hidup kita nanti akan diberkati. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak contoh-contoh Alkitab yang menunjukkan orang-orang yang punya spiritualitas yang luar biasa dengan Tuhan. Kita bisa melihat Daud. Ketika Daud jatuh bangun dalam kehidupannya, dia terus berrelasi dengan Tuhan. Dia terus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita boleh meneladani juga di dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupannya dia terus mengutamakan hubungan dengan Allah. Kemudian kita juga boleh melihat bagaimana Paulus yang terus berkomitmen untuk punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini sudah punya hubungan yang erat dengan Tuhan? Apakah kita sudah membangun kehidupan doa-doa kita? Apakah kita senantiasa membaca firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita boleh punya hikmat yang daripada Allah, sehingga apa yang diinginkan Tuhan untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kita bisa jalankan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjuang supaya kita mencari hikmat yang daripada Allah. Marilah kita mencintai Tuhan, karena takut akan Allah adalah sumber pengetahuan. Marilah kita terus mencari hikmat itu, karena hikmat yang daripada Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, di mana firman Tuhan boleh kami dengarkan, di mana Allah boleh menyatakan firman-Mu pada siang hari ini yang akan membukakan hati kami, sehingga kami mencari hikmat yang daripada Engkau, sehingga hikmat yang daripada Engkau itu akan membawa kami kepada hubungan yang sungguh-sungguh luar biasa dengan Engkau, dan kami boleh menerapkan apa yang kami ketahui tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hikmat dan program-program daripada Lembaga Alkitab Indonesia, baik penerjemahan, percetakan, atau dana, atau apapun yang dibutuhkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Tuhan, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia terus berjuang, terus boleh mencari orang-orang yang merindukan akan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan lewat penerjemahan Alkitab yang boleh diberikan kepada suku-suku yang mengerti akan bahasa daerahnya Tuhan, sehingga lewat penerjemahan ini Tuhan, mereka lebih mudah untuk mendengarkan, bahkan juga Tuhan untuk mengerti akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Kalimantan Evangelis Tuhan, kiranya Engkau terus menambahkan jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Engkau kepada mereka Tuhan, dan Engkau terus memberkati gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini juga Tuhan boleh perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan-Mu di tengah-tengah bumi Kalimantan. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara kami dengan usia yang 80 terus Engkau berkati, terus Engkau pimpin Tuhan, sehingga pemimpin kami dari pemimpinan dari bawah sampai ke atas Tuhan boleh bersinergi, boleh bersatu hati Tuhan untuk mensejahterakan bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah keputusan-keputusan mereka Tuhan boleh keputusan yang membuat bangsa dan negara kami ini Tuhan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang terus mengetuk hati daripada pengambil-pengambil keputusan Tuhan, sehingga mereka mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala guru kampanye, sekiranya Engkau memberkati, sehingga perusahaan di mana kami baru menikmati berkat-Mu semakin hari semakin maju, semakin hari semakin mendapatkan keluar biasaan Tuhan Yesus, sehingga mampu Tuhan
mencapai target yang diinginkan Tuhan Yesus, sehingga nanti berakibat kepada kami karyawan di tempat ini menikmati berkat yang luar biasa juga Tuhan, karena kemajuan seperti. Kami berdoa Tuhan supaya setiap peralatan, setiap apa yang dibutuhkan Tuhan boleh sediakan, dan Tuhan boleh anugerahi Tuhan, sehingga semuanya apa yang dilakukan di perusahaan ini Tuhan boleh bergerak dan boleh bekerja dengan kuasa daripada Engkau untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan target. Kami mau serahkan perusahaan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk penyebaran Injil melalui gereja, melalui misi dan yayasan Kristen. Kiranya Engkau memberkati sehingga pengabaran Injil ini terus boleh terjadi kepada seluruh suku-suku atau daerah atau tempat yang membutuhkan Tuhan, sehingga nama-Mu akan diperdengarkan di mana Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk POGPM Tuhan. Engkau memberkati POGPM Tuhan, untuk majelisnya Engkau berikan kuasa dari Engkau, sehingga majelis-majelisnya boleh terus bersatu, boleh terus memberikan diri untuk melayani, sehingga nantinya Tuhan majelis-majelis ini boleh melakukan pekerjaan yang luar biasa Tuhan, untuk kemuliaan daripada nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap program yang boleh dirancang oleh majelis POGPM Tuhan, sehingga program-program ini Tuhan boleh mendukung pertumbuhan rohani daripada jemaat POGPM. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Kiranya Engkau berikan kuasa daripada Engkau dan mampukan mereka Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mereka Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan apa yang dibutuhkan mereka tercukupi, dan apa yang mereka inginkan Tuhan boleh tercapai di hari Natal nanti Tuhan, itu boleh tercapai. Kami mau menyerahkan panitia Natal ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pemilihan majelis baru. Kiranya Engkau memberkati supaya panitia ini boleh terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau di dalam rapat-rapat ataupun apa yang mereka lakukan Tuhan, sehingga nantinya Tuhan majelis-majelis baru yang akan melayani di POGPM Tuhan benar-benar Tuhan yang pilih, benar-benar Tuhan yang dorong untuk mereka punya hati yang sungguh-sungguh melayani di POGPM Tuhan, sehingga setiap orang yang ada di POGPM Tuhan merasakan berkat yang luar biasa Tuhan dalam pelayanan POGPM Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk katekisasi yang akan dilakukan Tuhan di semester depan Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan ketuk hati daripada anak-anak Tuhan yang mau ikut katekisasi Tuhan, dan biarlah kiranya kuat kuasa Tuhan membuka hati mereka, dan mereka mengerti apa yang mereka akan lakukan di katekisasi Tuhan, dan mereka boleh memahami bagaimana mereka ingin belajar firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka dituntun oleh firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk katekisasi berkat Tuhan di 19, kiranya Tuhan yang memberkati juga, sehingga terjadi keluar biasa anggapan mujizat daripada Tuhan, sehingga Ibu Erna boleh terus mengenal Engkau dan boleh mencintai Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga terus berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan, untuk anak-anak sekolah baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, perguruan tinggi baik di site ataupun di luar site. Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan perkuliahan mereka atau sekolah mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau bukakan tingkat ilahi buat mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kerinduan mereka dan kerinduan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati dan boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudimu yang membutuhkan pasangan hidup. Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam pemilihan teman hidup mereka Tuhan, sehingga mereka terus mencintai Tuhan dan mencari pasangan yang benar-benar mencintai Tuhan juga, sehingga keluarga yang akan dibentuk menjadi keluarga yang taat kepada Engkau, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, yang terus dipimpin oleh Tuhan keluarga yang akan dibentuk. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit.
Untuk Ibu Widiawati, Ibu Veronica Sarasti, kakak dari Bu Maria, kiranya Engkau memberkati ibu-ibu ini yang sakit Tuhan. Berikan mereka kuat kuasa yang daripada Engkau, berikan mereka semangat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh terus berjuang melawan sakit penyakitnya Tuhan, dan apa yang mereka gunakan Tuhan untuk kesembuhan, kiranya Engkau berkati sehingga itu akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kiranya mereka Tuhan boleh di hari-hari yang akan datang boleh sembuh dan boleh beribadah dan boleh beraktivitas setiap hari Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemulihan Bapak Adi Penggunto, Bapak Widodo, Ibu Lasmi, Ibunda Bapak Bambang W, Bapak Antonius, kakak dari Ibu Maria, Bapak Jemadi, Ibunda dari Bapak Herman, Ibu Rusita Bersimanjuta, Ibu Yokobet, Ibu Erna, kiranya Engkau pulihkan Tuhan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersukacita Tuhan untuk boleh semangat melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Ibu Milka, Engkau anugerahkan kehamilan bagi Ibu Milka, Engkau memberkati kehamilannya Tuhan, Engkau berikan kesehatan untuk bayi yang dikandungnya, bahkan juga ibu yang mengandung ini Tuhan, yang Engkau berikan semangat, Engkau berikan penyerahan diri yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga dia menikmati hari-hari mengandung ini dengan kuat kuasa daripada Engkau Tuhan, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan lahir bayi yang sehat dan ibu yang sehat juga Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan lansia yang saat ini berumur sudah Tuhan izinkan Tuhan panjang umur dengan kelemahan-kelemahannya Tuhan, Engkau kiranya berkati mereka Tuhan, Engkau berikan semangat Tuhan untuk menikmati kelemahan-kelemahan mereka Tuhan, dan berikan mereka pengharapan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka terus berserah kepadamu, dan mereka Engkau cukupkan segala sesuatu Tuhan apa yang diinginkan daripada ibu-ibu atau bapak yang lansia ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau menyerahkan juga Tuhan kami setiap yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau boleh berkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Allah akan membantu kami menyelesaikan setiap pergumulan kami, dan Allah akan bersama kami, khususnya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus Tuhan, memimpin, menemani kami di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, kiranya Kau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, engkaulah kerajaan, jadilah kehendakmu di seperti berilah kami pada hari ini pada kami setiap, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kuasa. Amin. Terima kasih untuk Pak Harman, untuk pelayanan firman yang diberikan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak dan keluarga memperoleh berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Puji hamd kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan memperoleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan hati taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Bapak dan Ibu jemaat terkasih, kita akan memuji Tuhan. PKJ 157, di sini aku bawa Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi dalam kasih Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan menyelami dan menggali hikmat-Nya dan menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dan